Selanjutnya yaitu prinsip penggunaan bahasa. Di sini ada prinsip kesantunan dan teori penyelamatan muka. Nah, di prinsip kesantunan ini, dengan berorientasi pada sosial psikologis, Leach mengembangkan prinsip kesantunan yaitu maksim kebijakan, maksim kemurahan, penerimaan, kerendahan hati, kecocokan, dan kesimpatian. Lebih kepada energi-energi positif seperti itu. Kemudian di sini ada teori penyelamatan muka. Brown dan Levinson mengungkapkan gagasan tentang wajah negatif mengacu pada keinginan sendiri dan wajah positif mengacu pada keinginan untuk disetujui. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit perbedaannya ya. Jadi wajah positif ini lebih kepada menginginkan semuanya satu visi gitu ya, atau setidaknya setuju dengan apa yang diasosiasikan oleh dirinya. Dia pengen disetujui gitu. Sedangkan wajah negatif ini lebih ke sifat seperti tidak ingin diganggu oleh orang lain atau silent treatment seperti itu. Jadi defensif lah ya. Nah, kalau positif ini perbedaannya tadi jadi melibatkan orang lain, sedangkan negatif ini tidak melibatkan orang lain seperti itu. Jadi dalam prinsip penggunaan bahasa ini dapat kita ketahui dari sini bahwa prinsip komunikasi itu tidak selalu berkaitan dengan sifat tekstual, melainkan juga ada hubungannya dengan personal seperti itu. Boleh dilanjut, kita akan membahas seputar komponen percakapan. Di sini ada komponen percakapan, yaitu yang pertama ada partisipasi tutur, latar bersama, perbuatan bersama, dan ada kontribusi. Yang pertama akan dibahas terlebih dahulu seputar partisipasi tutur. Artinya orang yang terlibat di dalam suatu tuturan tersebut. Tentunya tidak ada orang yang berbicara sendiri, jadi pastinya ada minimal terdapat 2 orang yang menjadi seorang pembicara dan interlokutor. Kemudian ada latar bersama. Ya, di sini artinya penutur dan mitra tutur itu memiliki prasuposisi, peranggapan, atau pengetahuan yang sama. Misalnya seperti kita di dalam kelas, di dalam perkuliahan, itu kita berada di sebuah latar yang sama seperti itu ya. Jadi kita dapat saling memahami apa yang sedang kita bahas bersama-sama. Kemudian di sini ada perbuatan bersama yang artinya antara penutur dengan mitra tutur itu memiliki tujuan yang sama dalam sebuah percakapan sehingga dapat menghasilkan respons yang sesuai. Misalnya ketika dosen bertanya, mahasiswa menjawab, ketika mahasiswa bertanya, dosen menjawab. Ketika mahasiswa presentasi, maka yang lain menanggapi, misalnya seperti itu. Nah, setelah itu di sini juga ada kontribusi, yaitu penutur menyampaikan sesuatu untuk difahami dan mitra tutur pun dapat memahami apa yang disampaikan oleh penutur. Makanya di halaman sebelumnya pun ada penjelasan seputar kenapa penutur itu harus mampu menyampaikan pesan yang ingin ia sampaikan secara jelas, dan mitra tutur pun punya komponen-komponen atau tools tersendiri untuk dapat memahami apa yang disampaikan oleh penutur sehingga dia dapat mengambil intinya gitu ya dari pembahasan yang sedang dibahas seperti itu. Jadi ada relevansi kondisional gitu antara penutur dan mitra tutur. Oke, selanjutnya di sini ada piranti analisis wacana dialektis. Boleh dibantu next slide. Di sini ada struktur wacana ya teman-teman. Struktur wacana ini ada 3. Yang pertama struktur makro, unsur suprastruktur, dan unsur struktur mikro. Nah, dalam struktur wacana ini, nah, dalam struktur wacana ini, kita akan membahas terlebih dahulu seputar struktur makro, yaitu makna global dari suatu teks yang diamati dengan melihat topik dan tema yang dikedepankan dalam suatu wacana. Jadi, topik dan tema ini adalah suatu unsur lah ya, atau suatu bagian yang ada di dalam struktur makro. Nah, topik ini adalah ide pokok dan tema ini adalah output dari rumusan topik. Selanjutnya di sini ada unsur substruktur. Nah, merujuk pada kerangka suatu wacana seperti kelaziman percakapan, isi pokok, kesimpulan, dan penutup. Jadi lebih kepada alur dari kerangkanya ini jelas gitu ya, flow-nya atau arusnya ini mau dibawa kemana gitu. Nah, kemudian di sini ada unsur struktur mikro.
Yaitu merujuk pada makna setempat dari suatu wacana dan dapat digali dari aspek semantik, sintaksis, stilistika, dan retorika. Jadi lebih kepada local meaning suatu wacana yang dapat digali gitu ya melalui cara-cara demikian. Nah, dengan menganalisis seluruh komponen wacana dapat diungkapkan kognisi sosial pembuat wacana. Pernyataan ini didasarkan pada penalaran bahwa cara memandang terhadap suatu kenyataan akan menentukan corak dan struktur wacana yang nantinya akan dihasilkan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan seputar piranti analisis wacana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.